Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk melakukan read data, yaitu kita akan tampilkan semua data dari beritanya yang ada di dalam file base-nya tampil ke halaman beritanya ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke dalam codingan untuk eksekusi codingannya. Nah, pertama seperti biasa kita jalankan dulu npm dev untuk menjalankan aplikasi kita. Nah, selanjutnya di sini karena saya malas untuk edit zoom in zoom out-nya, jadi saya coba zoom saja untuk text editornya. Seperti ini. Nah, pertama kita coba masuk ke storage, bagian new storage. Di sini kita ambil semua datanya dari collection news-nya. Pertama mungkin kita lakukan import dulu, yaitu get docs. Kita ambil semua dokumennya. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah state. Nah, ini kita sebut saja sebagai state-nya yang ada di sini. Kita buat lagi satu state, cons. Kita buat saja namanya news data. Sama dengan kita gunakan ref saja, yang dimana default nilainya itu 0 atau masih bernilai kosong. Kemudian kita coba buat fungsi untuk mengambil semua data beritanya yang ada di dalam collection untuk kita tampilkan nanti di halaman tampil semua beritanya. Nah, ini kita minimize dulu. Kita buat fungsi cons. Kita buat saja namanya all news. Kita tampilkan semua berita gunakan arrow function dan juga async wait untuk mengatasi asynchronous-nya. Dan kita buat variabel data berita. Contohnya sini kita gunakan fungsi yang sudah kita import tadi, yaitu get docs. Get docs dalam kurung nama collectionnya news collection. Kemudian kita cek data berita. Kita panggil news datanya yang kita masukkan value-nya atau nilainya. News data titik value sama dengan kita isi value-nya dari data berita titik docs. Kita lakukan looping map di sini. Map setiap dokumennya. Kemudian kita coba console log saja dulu. Kita cek nilainya apa. Nah, sini yang di console.log kita tampilkan saja. Kita ambil ID-nya dan juga data yang kita dapatkan. Atau di sini .id. Kita ambil nilai dari dokumen ID-nya. Dan kita ambil juga docs datanya. doc.data. Dalam kurung tutup kurung. Nah, ini kita save dan jangan lupa kita return state yang sudah kita buat, yaitu news data. Dan juga fungsinya, yaitu all news. All news. Selanjutnya kita coba tampilkan di dalam halaman dari tampil semua beritanya. Kita masuk ke view. Bagian, nah ini news view. Tampil semua beritanya. Nah, yang template di atas ini kan itu untuk tombolnya. Kita komen saja Ctrl/. Ini untuk tombol tambah. Kemudian kita coba ambil dulu nilai dari semua data berita yang kita buat di storage-nya. Kita masukkan ke dalam script. Setup. Dan kita lakukan importnya. Sini kita import dulu storage-nya. From storage, yaitu new storage. Yang sini kita panggil yaitu storage, yaitu use new storage. Kita sudah lakukan importnya dan kita ingin ambil juga yang namanya state-nya. Jadi kita import yang namanya store to ref dari piniannya. Dan juga kita import lagi yaitu on mounted untuk menampilkan nanti jika ada perubahan di dalam
news beritanya atau all newsnya tadi. Nah selanjutnya kita coba register storage-nya. Const news storage sama dengan use news storage, dan kita ambil state-nya, state const sama dengan store to ref dari news storage. Kita ambil yaitu news data yang ini, dan untuk aksinya action yang kita ambil di sini yaitu const dari news storage, yaitu aksinya all news. Nah selanjutnya kita gunakan onMounted untuk left circle-nya. onMounted kita buat berupa callback. Kita tampilkan all newsnya kayak gini, yang nanti dia jalankan all newsnya yang menampilkan console lognya dari dokumen ID yang kita dapatkan dari collection news dan juga data dari collection newsnya. Kita coba cek di web browser, reload, kita inspect console. Di sini kita dapat ID-nya dan kita dapat objek datanya dari kategori, konten, dan lain-lainnya. Kita dapat nilainya dan juga written by-nya, ditulis oleh siapa. Nah selanjutnya kita coba tampilkan di sini berupa card. Kita gunakan Vuetify, yaitu komponen card-nya. Get started. Kita masuk ke komponen bagian card. Nah yang ini cards. Nah sini kita pakai saja yang ada gambarnya. Kita scroll ke bawah, kita gunakan saja yang ini. Jadi sini nanti untuk judul beritanya, kemudian image beritanya. Nah ini untuk nama kategorinya, dan ini yaitu konten dari beritanya. Nah nanti di sini kita buat tombol yaitu detail dari beritanya. Untuk tombolnya kita bisa copy yang ada di sini. Kita copy yang ada di sini dari vCard sampai yang paling bawah yang di sini. Nah kemudian kita masuk ke Visual Studio Code-nya, codingan kita, masuk ke file news.view. Nah selanjutnya di bawah sini sebelum kita paste, kita lakukan dulu yang namanya looping datanya. Dan di sini saya ingin bagi kolomnya menggunakan yang namanya grid. Sini view row, kita buat barisnya. Di mana barisnya kita buat saja justify sama dengan center ke tengah. Dan untuk vColumn kita bagi kolomnya vCol, di mana kolomnya ini kita bagi 4, calls sama dengan 4, dan di kolomnya kita juga lakukan loopingnya v4 dari data news data yang kita terima. Kita sebut dia setiap datanya dengan nama data, atau setiap dokumennya kita sebut namanya data dari news data. Kemudian kita harus kasih key-nya supaya setiap dokumennya itu unik. Sini data.id berdasarkan ID dari dokumen datanya, dan kita coba paste yang tadi kita copy di Vuetify-nya yang vCard. Kita paste ke sini dan kita coba edit. Nah pertama mungkin untuk gambarnya kita buat saja yang default dulu, yang ini yang bawaan dari Vuetify-nya, yang mungkin kita ubah yaitu height-nya saja 300, dan untuk vCard-nya kita ganti width-nya, kita hapus saja width-nya, dan kita hapus MX auto-nya. Nah kemudian kita masukkan untuk title-nya
Untuk titelnya sendiri kita ambil dari data titik title, nama dari beritanya. Nah, untuk number 10 ini kita ganti dari kategori beritanya, data kategori titik name. Nah, untuk kontennya kita masukkan di sini. Kita buat saja satu div data titik konten. Kemudian untuk buttonnya kita buat satu button saja, yaitu untuk detail. Oke, seperti ini. Dan di sini tadi saya bagi call-nya jadi 4, jadi nanti untuk setiap card-nya itu akan dibagi 3 kolomnya. Nah, sebelum kita lakukan testing di dalam web browsernya, di sini kita akan ubah console log-nya, kita komen di storage-nya. Kita ganti dengan yang namanya return, atau kita return nilainya. Yaitu return, kita gunakan sebuah objek yang akan kita return. Dan di sini kita gunakan spread operator docs titik data, ambil semua dokumen datanya dan juga ID-nya, docs titik ID. Dari key ID, jadi ambil key dari ID-nya, kemudian kita tampung dokumen dari ID-nya, kita save, kemudian kita coba tes di web browser. Sini reload. Nah, ini tampil beritanya. Ini berita politik terbaru 2, kategorinya, dan ini kontennya. Nah, di sini kita bisa lakukan pemotongan string dari kontennya karena terlihat terlalu panjang di sini. Kita bisa gunakan substring untuk membatasi karakter yang tampil. Dan juga di sini juga bisa gunakan substring juga untuk membatasi karakter yang tampil di beritanya, di judul beritanya juga. Kita masuk lagi di codingan. Nah, di sini kita bisa tambahkan titik substring. Nah, kemudian dia mulai dari indeks ke berapa? Mulai dari indeks ke 0. Kita masukkan saja sini minimal 50 karakter. Dan untuk kontennya kita gunakan juga substring. Kita potong stringnya dari 0 sampai 200 karakter saja yang tampil. Kita save, kemudian kita coba lagi di web browser. Nah, ini sudah tampil. Jadi untuk karakternya dari konten beritanya itu kita potong cuma tampil 200 karakter, dan untuk judul beritanya kita potong cuma bisa tampil maksimal 50 karakter. Oke, mungkin segini dulu untuk bagian tampil semua beritanya. Dari fitur lead data di dalam CLUD beritanya, di video berikutnya kita akan coba menjalankan fungsi dari detailnya ini. Jadi pada saat kita klik tombol detailnya, dia akan mengarah ke rute berdasarkan parameternya yang untuk menampilkan detail dari beritanya. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, share ke teman-teman kalian jika video ini dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day and bye. Thank you.